Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Albideko Khairudin dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 14076250083. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu isu penting dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu rendahnya literasi digital dan ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan visi Indonesia Emas 2045. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah landasan pendidikan dan isi pembahasannya berangkat dari tugas UTS yang sudah saya buat sebelumnya. Harapannya video ini bisa memberikan gambaran sederhana tentang kondisi pendidikan kita, tantangannya, dan langkah apa saja yang bisa dilakukan agar Indonesia bisa mencapai visi pendidikannya di tahun 2045. Adapun judul materi pada video saya hari ini adalah peningkatan literasi digital dan pemerataan kualitas pendidikan menuju visi Indonesia Emas 2045. Indonesia sendiri memiliki cita-cita besar untuk menjadi negara maju di tahun 2045 atau yang sering disebut sebagai Indonesia Emas. Untuk bisa mencapai hal itu, pendidikan memegang peran yang sangat penting. Karena dari pendidikanlah kita membentuk generasi yang cerdas, kreatif, adaptif, dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Tapi pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah yang serius. Dua yang paling terlihat adalah yang pertama rendahnya literasi digital siswa dan juga kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, terutama antara wilayah barat dan juga timur. Dua masalah ini saling terkait dan bisa menghambat upaya Indonesia untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Nah, salah satu temuan yang cukup menonjol adalah tingkat literasi digital siswa yang masih rendah. Dalam penelitian Octavia dan Hardinata pada tahun 2021, siswa SMA Negeri 1 Kuala memiliki tingkat literasi digital hanya 33,5% saja, yang termasuk kategori rendah. Artinya, banyak siswa yang belum benar-benar mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi secara efektif, entah itu belajar, mencari informasi, atau menggunakan aplikasi pembelajaran. Kemudian ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab hal tersebut itu terjadi. Yang pertama itu adalah akses internet yang terbatas, fasilitas sekolah yang belum memadai, dan juga kemampuan guru dalam menggunakan teknologinya itu masih perlu ditingkatkan lagi. Padahal literasi digital itu bukan cuma soal bisa memakai gadget aja, tapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami informasi, memilah mana yang benar dan mana yang hoaks, serta kemampuan berkolaborasi menggunakan teknologi. Apa itu literasi digital? Literasi digital dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk digital. Komponen utama literasi digital mencakup kemampuan teknologi, keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, serta aplikasi dapat menggunakan perangkat lunak yang umum digunakan. Pencarian informasi, mampu mencari dan menemukan informasi secara efisien di internet. Ini termasuk penggunaan mesin pencari, basis data, dan sumber daya online lainnya. Evaluasi sumber, kemampuan untuk menilai kredibilitas dan relevansi informasi yang ditemukan. Di tengah banyaknya informasi yang tersedia, penting untuk membedakan antara sumber yang terpercaya dan tidak terpercaya. Penggunaan konten, menggunakan informasi yang ditemukan dengan cara yang tepat dan sesuai, termasuk menghindari plagiarisme dan menghormati hak cipta. Keamanan digital, memahami risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi, termasuk perlindungan data pribadi, penggunaan kata sandi yang kuat, dan mengenali potensi penipuan online. Kemudian, komunikasi dan kolaborasi, mampu
berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain melalui platform digital seperti media sosial, email, aplikasi kolaboratif. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan kritis dalam mengelola dan menggunakan informasi. Masa berikutnya adalah kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah. Menurut penelitian Si Hombing tahun 2022, ketimpangan pendidikan paling banyak terlihatnya itu di provinsi-provinsi paling timur Indonesia. Ada perbedaan yang cukup jelas antar daerah yang infrastrukturnya sudah maju dengan daerah yang masih tertinggal. Dampaknya apa? Kesempatan belajar siswa jadi nggak merata. Ada sekolah yang udah punya internet stabil dan fasilitas lengkap, tapi ternyata ada juga yang bahkan akses listriknya aja masih terbatas gitu. Kondisi ini membuat proses belajar itu nggak seimbang. Kualitas tenaga pendidiknya berbeda dan fasilitas belajarnya juga nggak setara. Kalau kondisi kayak gini terus terjadi, tentu saja akan menghambat pemerataan kualitas SDM nasional yang dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, dua persoalan ini sebenarnya saling berhubungan. Daerah infrastrukturnya tertinggal itu biasanya juga mengalami tantangan besar dalam literasi digital. Bagaimana siswa mau belajar teknologi kalau internetnya aja nggak ada? Bagaimana guru mau melakukan pembelajaran berbasis digital kalau ternyata perangkat di sekolahnya aja terbatas? Padahal kemampuan digital itu udah menjadi kebutuhan dasar generasi muda di era sekarang ini. Untuk menghadapi masalah ini, tentu perlu ada langkah konkret dari berbagai pihak. Pertama, pemerintah itu perlu memperkuat infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Penyediaan akses internet yang stabil, perangkat digital, serta pelatihan bagi guru itu sangat amat dibutuhkan. Yang kedua, sekolah juga harus menanamkan budaya penggunaan teknologi yang positif dan juga produktif kepada siswa. Misalnya, membiasakan siswa itu untuk mencari informasi melalui sumber yang kredibel, memanfaatkan aplikasi pembelajaran digital, dan juga belajar presentasi menggunakan media teknologi. Yang ketiga adalah penyesuaian kurikulum. Kurikulum itu perlu lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam penelitian Hendarian dan kawan-kawan 2022, literasi digital di sekolah itu sebaiknya dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama itu adalah pembiasaan, pengembangan, dan juga pembelajaran. Ini bisa menjadi pedoman bagi sekolah untuk membangun literasi digital yang berkelanjutan. Yang keempat, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, swasta, hingga komunitas pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan program literasi digital yang inklusif dan juga bisa dirasakan oleh semua wilayah. Sebagai penutup, menuju visi Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, melek digital, dan berasal dari sistem pendidikan yang merata. Namun kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya tantangan besar, terutama rendahnya literasi digital siswa dan ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah. Kalau langkah-langkah penguatan infrastruktur, peningkatan kompetensi pendidik, serta pembiasaan literasi digital aja bisa dilakukan secara berkelanjutan, maka visi tersebut bukan hanya jadi mimpi aja, tapi benar-benar bisa terwujudkan atau terrealisasikan. Harapannya, Indonesia mampu membentuk generasi muda yang adaptif, kreatif, dan siap bersaing di tingkat global. Sekian video untuk penyelesaian tugas UAS mata kuliah landasan pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.